Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara menambahkan virtual mesin atau virtual PC buatan kita sendiri ke dalam proyek simulator Gen S3. Jadi sekalian saja di sini saya tunjukkan bagaimana cara membuat virtual mesinnya itu menggunakan software VMware. Di sini saya pakai VMware Workstation, lebih tepatnya versi 15.5. Oke, langsung saja kita klik di sini create new virtual machine. Ada pilihan mau create virtual mesinnya itu mau yang typical, recommended itu lebih mudah, jauh lebih mudah pilihan-pilihannya. Tapi saya mau tunjukkan beberapa pilihan yang dan saya mau jelaskan juga pilihan-pilihannya itu. Jadi saya pilih custom advance di sini supaya teman-teman juga bisa lihat sebenarnya konfigurasi virtual mesinnya itu bisa seperti apa dan fungsi-fungsi konfigurasinya itu untuk apa. Jadi saya pilih custom, lalu saya klik tombol next di situ. Muncul window pertama dari panduan pembuatan virtual mesin baru. Kita bisa lihat di situ ada pilihan hardware-nya, mau workstation yang versi berapa. Di kotak sebelah kiri ada kompatibelnya, nanti compatibility-nya itu dengan produk-produk yang mana, workstation 15 atau Fusion versi berapa. Di sebelah kanan itu ada limitasinya. Kita bisa lihat di sini semakin kita turunkan spesifikasi hardware-nya, produk yang kompatibel dengan virtual mesin kita nanti itu semakin banyak, tapi limitasinya juga semakin banyak jadinya. Oke, saya pilih di sini compatibility-nya atau hardware-nya untuk workstation 15, lalu saya klik next. Muncul window pilihan untuk sumber instalasi operating sistemnya. Di sini kita bisa pilih dari installer disk image, atau kita pilih kita install operating sistemnya nanti setelah konfigurasi sudah selesai. Di window berikutnya kita bisa pilih operating system yang mau kita install. Di sini saya pilih Windows 7 64 bit. Lalu kita klik next. Selanjutnya ada pilihan nama virtual mesinnya dan lokasi file-file virtual mesin mau disimpan di mana. Silahkan teman-teman sesuaikan di sini sendiri sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pilihan virtual mesinnya mau pakai BIOS atau UEFI. Karena kita pakai Windows 7, kita pilih BIOS. Kita klik next, lalu ada pilihan lagi prosesornya mau ada berapa banyak prosesor dan tiap-tiap prosesor ada berapa core. Di sini nanti total prosesor core-nya itu perkalian dari jumlah prosesor dan jumlah core tiap-tiap prosesornya. Tapi untuk kebutuhan video ini saya buat prosesornya 1, core per prosesornya 2. Jadi seperti PC dual core aja. Saya klik next. Lalu di sini kita bisa tentukan juga jumlah RAM dari virtual mesinnya itu berapa. Bisa dengan cara diketik atau klik angka yang sudah ada di situ, atau kita bisa juga gunakan slidernya. Terserah. Saya di sini buat dia RAM-nya 4 GB, lalu saya klik next. Konfigurasi berikutnya itu untuk networking. Di sini ada beberapa pilihan. Networkingnya mau di bridge atau pakai network address translation, atau mau pakai host only. Bisa juga di situ dibuat nggak usah pakai network. Untuk kebutuhan video ini karena kita mau connect via MikroTik, saya buat dia host only. Kita klik next. Lalu ada pilihan untuk I/O controller, saya buat settingannya as recommended, saya biarkan saja. Lalu saya klik
next. Yang berikutnya itu tipe hard disk juga saya biarkan as recommended. Saya klik next lagi. Oke, sekarang kita harus tentukan hard disk yang mau kita pakai untuk virtual mesin ini. Bisa buat baru, pakai yang sudah pernah dibikin, atau pakai physical atau hard disk sebenarnya. Ini agak complicated. Saya klik next untuk buat bikin hard disk baru. Oke, di sini kita tentukan maksimum kapasitasnya. Saya biarkan saja ini defaultnya 60 GB. Filenya nanti saya mau itu di split supaya lebih mudah untuk pemindahannya nanti. Jadi saya buat split disknya itu di beberapa file. Yang berikutnya kita harus tentukan lokasi tempat file-file virtual hard disk itu disimpan. Kita klik ke browse, lalu pastikan kalau saya biasanya saya buat virtual hard disk itu disimpan di lokasi yang sama dengan virtual mesinnya. Jadi ini saya rubah supaya sesuai dengan lokasi virtual mesin yang sudah saya tentukan tadi. Setelah klik next, kita diberikan semacam summary ya, rangkuman konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah yakin bisa klik tombol finish, tapi kita juga bisa cek customize hardware untuk memastikan settingannya sudah sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa lihat macam-macam settingan yang tadi kita sudah buat. Ada juga settingan yang semacam display yang tadi kita sebenarnya bukan kita yang buat, tapi ini settingan defaultnya. Kita bisa ubah di sini memori displaynya dan macam-macam customization yang bisa kita lakukan di window ini. Selanjutnya, karena ini virtual mesin baru, kita harus install operating systemnya. Saya sudah rubah installer Windows saya berbentuk ISO file. Di sini saya pilih installernya yang mau saya pakai. Oke, lalu saya close windownya. Oke, pembuatan virtual mesinnya sudah selesai. Dia langsung buka halaman VMware Workstation dengan tab virtual mesin yang baru saja kita buat. Di sini kita bisa melakukan pengecekan ulang, bisa kita edit lagi, atau kalau teman-teman mau tambahkan deskripsi untuk virtual mesin itu di sini. Oke, bisa kita start, langsung jalankan aja virtual mesinnya dengan klik tombol start. Oke, dia langsung jalankan virtual mesin. Bisa kita lihat ini persis seperti pada saat kita jalankan komputer baru dan kita masukkan CD installernya. Ini videonya saya potong selama prosedur instalasi Windows 7 karena panjang sekali ya videonya. Jadi saya potong sampai pembuatan atau instalasi Windows 7-nya sudah selesai. Nah, udah bisa dilihat di sini instalasi Windows 7 sudah selesai. Dia langsung masuk ke desktop Windows 7. Kalau sudah selesai instalasi, itu di bagian bawah kita bisa klik kita sudah selesai instalasi. Pembuatan virtual mesin untuk ditambahkan ke project simulator GNS kita sudah selesai. Di sini saya shutdown lagi virtual mesinnya karena kita lanjut konfigurasi ke simulator GNS 3.
Oke, di project simulator Gen S3 kita sudah tambahkan mikrotik yang sudah connect ke internet dan satu virtual PC bawaan dari Gen S3. Kita pilih menu and device. Di sini kita bisa tambahkan device yang kita buat tadi. Kita pilih new template plus tambah new template. Di sini kita harus pilih manual. Kita klik tombol next dan kita pilih di sebelah kirinya itu VMware VMs. Lalu kita klik tombol new untuk menambahkan. Virtual mesin akan dijalankan di lokal server dan kita bisa lihat virtual mesin yang kita buat tadi sudah ada di dalam daftar. Kita tinggal pilih lalu kita klik tombol finish untuk membuat. Oke, sekarang template baru sudah jadi. Namun sebelum kita gunakan di project simulator kita, sebaiknya kita edit dulu template ini. Oke, kita klik tombol edit. Di sini kita sebaiknya ganti nama template name-nya supaya nggak terlalu panjang aja. Jadi saya pakai Win7. Format nama saya biarkan default, tapi saya mau ganti ikonnya supaya kelihatan lebih jelas aja bahwa virtual PC ini di project simulator kita ini dia itu operating sistemnya adalah Windows 7. Jadi saya ganti ikonnya supaya tampilannya seperti simbolnya Windows. Kategori juga saya biarkan dia ada di kategori End Devices. Lalu kita bisa lihat konfigurasi yang lebih penting untuk project simulator kita itu adalah di konfigurasi network. Itu yang lain-lain saya biarkan default, tapi di pilihan untuk Gen S3 supaya bisa mengoverride network adapternya saya aktifkan. Oke, sampai di sini kita lihat konfigurasi yang lain. Oke, udah selesai. Saya klik OK. Lalu oke lagi, dan sekarang bisa kita lihat virtual mesin kita sudah ada di library and devices. Kita bisa klik untuk menambahkan ke project simulator kita. Seperti biasa kita drag ke dalam project kita. Nah, sekarang kita sudah punya virtual mesin beroperating system Windows 7 di dalam project simulator kita. Selanjutnya tentu saja kita mau connect ya virtual mesin ini ke router mikrotik dengan cara klik tombol add link, kursor berubah menjadi panah, lalu kita pilih network adapternya, tapi ternyata di router mikrotik network adapternya sudah terpakai semua karena cuma ada 2 adapter di sana. Berarti kita harus tambahkan network adapter di router mikrotik. Caranya kita klik kanan router mikrotiknya, lalu pilih menu configure. Selanjutnya kita pilih type network. Kita bisa tambahkan di sini jumlah adapternya. Saya buat 3 sesuai kebutuhan. Klik OK, tapi muncul pesan error di situ. Kita nggak bisa tambahkan adapter network atau interface di router mikrotik kalau interface yang lain statusnya dalam kondisi terkonek atau terhubung atau ada link di sana. Jadi kita harus delete dulu link-link yang sudah kita buat ke router mikrotik. Caranya kita pilih, lalu kita klik kanan, kita pilih menu delete. Kita harus delete semua supaya tidak ada link sama sekali yang terkonek ke router mikrotik. Setelah itu kita bisa klik kanan lagi, lalu configure, kembali ke tab network, tambahkan interface-nya menjadi 3, lalu tekan tombol OK. Sekarang kita bisa arahkan mouse ke router mikrotik, kita hover untuk cek. Oke, bisa dilihat di situ interface sekarang jumlahnya sudah jadi 3. Lalu kita bisa tambahkan atau connect lagi sesuai koneksi yang sebelumnya, Ether 1 ke internet, Ether 2 ke virtual PC 1. Sekarang kita bisa connect router mikrotik di Ether 3 ke
virtual mesin beroperating sistem Windows 7. Step berikutnya adalah tentu saja memastikan bahwa virtual mesin yang baru kita buat tadi bisa connect ke internet. Tapi sebelumnya kita lihat di sini device-device masih belum running. Kita bisa jalankan dengan klik kanan device tersebut lalu pilih menu start, atau kita juga bisa klik tombol ini untuk start all. Tapi saya mau start satu persatu. Sekarang saya start Mikrotik. Oke, Mikrotik sudah running. Kemudian virtual PC 1 saya start. Selanjutnya saya start virtual mesin Windows 7. Bisa kita lihat di sini begitu saya klik start di virtual mesin Windows 7, yang dilakukan GNS3 adalah menjalankan virtual mesin itu di environment VMware Workstation. Jadi dia buka VMware Workstation, lalu dia jalankan virtual mesin yang tadi sudah kita buat, yang sudah kita tambahkan di project simulator GNS3 kita. Oke, sekarang virtual mesin Windows 7-nya sudah running. Selanjutnya kita cek ke IP address virtual mesin ini dengan cara atau lewat command prompt aja. Kita ketik IP config, enter. Bisa kita lihat di sini belum ada IP yang yang didapat oleh virtual mesin ini. Kita bisa lihat juga dari network and sharing center, kita pilih local area connection, lalu klik tombol details. Bisa dilihat di sini DHCP-nya dia sudah enable, tapi IP address-nya tidak sesuai atau masih default IP address-nya operating system Windows kalau dia tidak bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, kita kembali ke project simulator kita di GNS3 supaya virtual mesinnya itu dapat IP otomatis dari router Mikrotik. Kita buka konsol untuk router Mikrotiknya. Username-nya kita ketik di sini masih default admin dengan password kosong. Jadi kita bisa login. Kita cek dulu interface listnya, mestinya sudah sesuai. Ada 3 interface di sana, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan ketiganya sudah running karena sudah ada koneksi di ketiga interface itu. Kita lalu cek IP address, kita lihat di Ether 3 belum ada IP address-nya. Jadi kita harus tentukan dulu IP address untuk interface Ether 3. Sekarang kita tambahkan IP address di interface Ether 3. IP address-nya saya buat 10.10.11.1/24. Interface tentu saja Ether 3. Oke, sekarang kita bisa cek. Oke, Ether 3 sudah memiliki IP address. Lalu kita harus define Ether 3 itu sebagai DHCP server. Caranya kita masuk ke menu IP lagi, lalu masuk ke menu DHCP server. Kita print dulu untuk lihat apakah sudah ada DHCP server yang terkonfigurasi di sana. Ternyata Ether 2 juga sudah terkonfigurasi sebagai DHCP server. Untuk menambahkan, kita ketik setup, lalu kita pilih interface-nya yaitu Ether 3. Untuk semua parameter lain saya biarkan default. Lalu kita cek lagi DHCP server di Ether 3, mestinya sekarang sudah running. Ya, sekarang DHCP server di Ether 3 sudah running. Lalu kita bisa cek address yang sudah diberikan DHCP server ke klien. Kita lihat di sini masih kosong.
artinya kita harus men-trigger virtual mesin Windows 7 itu untuk mendapatkan IP dari DHCP server. Kita kembali ke virtual mesin Windows 7. Di sini kita harus rilis dulu IP address yang sudah di-assign ke interface networknya, supaya dia merequest lagi IP address yang baru. Karena sekarang sudah ada DHCP server, mestinya dia sudah bisa dapat IP address dari si DHCP server. Oke, sekarang dia sudah dapat IP dari DHCP server. IP addressnya bisa dilihat di sini, di background juga sudah kelihatan. Pada saat ini ada window pilihan, sekarang ini ke komputer connect ke network apa, saya pilih public network. Oke, sekarang kita bisa cek koneksi virtual mesin ini ke internet. Sebenarnya sudah kelihatan di icon sini bahwa internet akses sudah tersedia, tapi kita pastikan lagi dengan cara ping www.google.com. Apakah dia mendapatkan reply? Ya, sekarang dia mendapatkan reply dari www.google.com. Artinya sampai di sini tugas untuk menambahkan virtual mesin beroperating system Windows 7 ke Project NS3 kita sudah selesai. Virtual mesin sudah bisa connect ke internet melalui router Mikrotik. Kalau kita kembali ke konsolnya Mikrotik, kita bisa lakukan pengecekan apakah benar IP address yang didapat virtual mesin itu adalah IP address yang diberikan oleh router Mikrotik atau DHCP server router Mikrotik. Kita bisa ketik ke list, di sini kita bisa lihat IP address yang sudah diberikan DHCP servernya sesuai dengan IP address yang diterima oleh virtual mesin Windows 7 tadi. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.